Alhamdulillah sekian bil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan segala nikmatnya kita masih dapat dipertemukan kembali, bermuajahah kembali dalam virtual, dalam majelis subuh virtual pada pagi atau subuh kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan, ikhtiar yang dilakukan oleh Allah dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Baik, sebelum kita mulai majelis subuh virtual kali ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan membaca salah satu surat, yaitu Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta فانصب وإلى ربك فارغب. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas terlaksananya kajian rutin majelis subuh virtual ini yang tidak lain didukung dan disponsori oleh PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, kemudian juga PC Wanita Al-Irsyad Kota Bandung, dan juga tentunya dari tim Song Mirza Kreatif. Mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan, mudah-mudahan dukungan ini menjadi amal soleh dan menambah keberkahan bagi kita semua. Kemudian, alhamdulillah telah hadir pula materi kita Ustadz Indra Kurniawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Kang Abu. Gimana, sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Insya Allah beliau akan berbagi ilmunya kepada kita semua dengan tema Ma'rifatullah, mengenal zat dan sifat Allah. Oleh karena itu, kepada hadirin jamaah virtual subuh kali ini, silakan disimak dengan baik, disiapkan catatannya. Barangkali ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa nanti di akhir sesi ditanyakan. Baik, alhamdulillah, kita langsung saja kepada inti materi, kepada Ustadz Indra Kurniawan, kami persilahkan. Tafadhol, Ustaz. Baik, syukran zakallah Kang Abu Rashid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang mengikuti kajian online ya, majelis subuh virtual ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dicurahi rahmat ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di taklim online ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan
diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan bagi agama kita, ya. Kita berkumpul di sini dalam rangka untuk menambah pemahaman kita, merefresh kembali ya pemahaman kita. Mudah-mudahan ini berdampak pada peningkatan keimanan dan juga peningkatan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, perkenankan saya men-share ya screen materi untuk pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang akidah Islam. Ya. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ma'rifatullah, ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan juga nanti kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama, kita akan bahas tentang bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. At-thariq ila ma'rifatillah. Bagaimana metode kita atau cara kita dalam mengenal Allah. Secara ringkas saya sampaikan bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, ya. Jadi cara kita mengenal Allah tidak dengan cara-cara lain, tidak dengan metode-metode lain, kecuali adalah dengan cara bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah, ya, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa itu? Yakni sebagaimana diperintahkan oleh Allah bahwa kita diarahkan untuk menggunakan akal kita, berpikir, ya, menggunakan akal kita, yakni untuk mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan ayat-ayatnya, menggunakan akal kita untuk merenungkan, memikirkan ayat-ayat kauniyah. Ya. Memikirkan ayat-ayat kauliyah. Di mana di dalam ayat-ayat kauliyah itu Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya, ya. Mengenalkan nama-namanya, mengenalkan sifat-sifatnya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, jadi dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan akal dan memikirkan ciptaannya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Yunus ayat 101. Qul induru madza fis samawati wal ard. Katakan, ya, qul induru, katakan, perhatikanlah, madza fis samawati wal ard. Perhatikan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Nah, ini dengan kita memperhatikan apa yang ada di langit, kita memperhatikan apa yang ada di bumi, maka akan terlihat dengan nyata bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketinggian makomnya Allah Subhanahu wa taala. Kita memperhatikan ayat-ayat kauniyah, ya. Ayat-ayat yang terlihat, ya, di hadapan mata kita. Ada langit dan bumi, ada di langit berbagai macam bintang-bintang, planet-planet, benda-benda langit
kita memperhatikan bagaimana luasnya alam semesta, ya. Kita perhatikan permukaan bumi, ada gunung-gunung, ada lautan, ada berbagai macam pohon-pohonan, ada berbagai macam buah-buahan, ada berbagai macam makhluk, ya. Itu semua menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperhatikan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, maka akan terlihat, ya, kekuasaan Allah, makomnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan, banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian, banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menyuruh kepada kita itu untuk memikirkan ayat-ayat kauniyah. Gitu ya. Nah, kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan kita memikirkan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauliyah, maaf. Ayat-ayat kauliyah, yakni ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Di mana di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Allah mengenalkan nama-namanya. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Dengan begitu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakan Muhammad, serulah Allah, serulah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama mana saja kamu menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, ya. Al-asmaul husna. Nah, ini jadi kita ini dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan metode sebagaimana metode orang-orang yang materialis, ya. Bahwa mereka itu untuk mengenal sesuatu itu, ya, atau mengenal Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan metode bagaimana mereka mengenal benda-benda yang dapat diindra, ya. Bagaimana mereka meneliti apa yang bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, atau bisa diraba dengan dengan alat peraba kita, gitu. Nah, tentu saja karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk, ya. Pendekatan untuk mengenalnya, metode untuk mengenalnya itu bukan seperti metode kita mengenal benda-benda, begitu, ya. Jadi metode yang benar adalah ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita memikirkan ayat-ayat kauniyah, disuruh kita memikirkan ayat-ayat kauliyah, disuruh kita mengenal, ya, nama-nama, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bahkan kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, ya, awal kita membuka, ya, mushaf Al-Qur'an, kita kemudian membaca Al-Fatihah, di situ pun Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali, ya, yang pertama kali kita baca itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memperkenalkan dirinya. Ya, perhatikan Quran surat Al-Fatihah yang selalu kita baca berulang-ulang, ya, setiap hari. Itu kan Allah Subhanahu wa taala itu memperkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ya. Itu kan ayat-ayat yang kita baca itu semua menyebutkan tentang nama dan sifat-sifat Allah, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Allah itu Rabbul Alamin, ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Jadi di dalam Quran surat Al-Fatihah pun kita itu sudah, atau Allah Subhanahu wa taala itu sudah memperkenalkan dirinya.
memperkenalkan nama dan sifat-sifatnya. Ya. Nah ini, jadi begitu metode kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memikirkan ayat-ayat kauniyah, memikirkan ayat-ayat qauliyah. Ya. Nah, dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengenal zat, ya, esensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus diwaspadai, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, adalah waspada terhadap taklid buta. Jangan sampai kita ini mengenal zat Allah dengan cara taklid buta. Ya. Pokoknya kita terima saja apa yang kita dapati dari nenek moyang kita. Nah, ini ditentang ya oleh Al-Qur'an. Cara berpikir hanya mengikut ya begitu saja tanpa menggunakan akal itu adalah sesuatu yang tercela. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ini disebutkan, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah, kalau dikatakan kepada mereka ya orang-orang yang taklid ya, orang-orang yang taklid buta, kalau dikatakan kepada mereka ittabi'u, ikutilah oleh kalian ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah, yakni bimbingan dari Al-Qur'an, bimbingan dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalu, mereka mengatakan apa? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ya, mereka menolak. Ya. Mereka menolak untuk mengikuti apa yang dibimbingkan dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, bahkan kami ini mengikuti ma alfaina alaihi aba'ana. Ya. Apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami, dari kakek-kakek kami. Kemudian Allah mencela itu dengan mengatakan awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka? Awalau kana aba'uhum, padahal nenek moyang mereka itu la ya'qiluna syai'an, mereka itu dalam memahami ya, dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu la ya'qilun ya, tidak menggunakan akalnya, wala yahtadun, dan tidak mendapatkan bimbingan dari para nabi dan rasul. Begitu mereka menentukan bahwa Lata, Uzza, Manat itu sebagai sarana pendekatan ya. Mereka mengatakan Lata, Uzza, Manat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Kemudian mereka mengatakan bahwa kepada berhala itu harus mempersembahkan kurban-kurban. Itu semua adalah berawal dari dhon ya, sangkaan-sangkaan, bukan berdasarkan hasil ya bimbingan dari para nabi, para rasul sebelumnya. Tapi mereka ini melaksanakan itu semua berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Padahal nenek moyang itu hanya dhon, ya, berdasarkan dhon, tidak berdasarkan ilmu. La ya'qiluna syai'a. Mereka itu melakukan itu semua tidak berdasarkan ilmu, wala yahtadun, dan tidak dengan mendapatkan bimbingan, tidak ada petunjuk itu dari para nabi dan rasul mereka melaksanakan tata cara ibadah tertentu ya, bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mengenal Allah, bagaimana cara mereka hidup ya, itu nggak ada, la yahtadun. Mereka tidak mendapatkan bimbingan dari para nabi dan rasul, tapi kemudian mereka menetapkan gitu, menetapkan tentang sifat-sifat Allah. Mereka menetapkan
tentang bagaimana beribadah kepada Allah, mereka menetapkan tata cara hidupnya seperti apa tanpa mengikuti bimbingan wahyu, tanpa mengikuti bimbingan dari para nabi dan rasul. Nah, hati-hati ini gitu ya. Hati-hati dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, dalam mengenal zat Allah, esensi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menggunakan akal kita ya, dan dibimbing oleh wahyu. Jadi tadi saya sebutkan di awal, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan memikirkan ayat-ayat qauliyah dengan memikirkan ayat-ayat kauniyah. Ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, jadi sikap yang terbaik ya. Sikap yang terbaik bagi kita itu adalah kita harus mengikuti ya apa yang memang berdasarkan kepada ilmu. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Jadi orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah mereka yang yastami'unal qaul, mereka mendengarkan perkataan, fayattabi'una ahsana, maka dia mengikuti apa yang paling baik di antara. Yang paling baik di sini adalah apa-apa yang berdasarkan ilmu, apa-apa yang berdasarkan penjelasan dari para nabi dan rasul. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Begitu. Ya. Jadi itu sikap ya, sikap yang harus kita tampilkan gitu dalam melaksanakan keberagamaan kita. Apalagi terkait dengan ma'rifatullah gitu. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Mereka mendengar perkataan, ya menyerap informasi-informasi, ya, tapi yang diikuti itu adalah yang paling baik. Ya, yang paling baik. Yang artinya yang berdasarkan ilmu, berdasarkan bimbingan dari para nabi dan rasul. Gitu. Itu pertama ya, tentang at-thoriqu ila ma'rifatillah. Yang berikutnya adalah tentang penjelasan ya secara ringkas ini ya Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian tentang zat ketuhanan, tentang zat esensi Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita melakukan istiqra ya, melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap Al-Qur'an, bimbingan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, maka kita akan menemukan ya informasi-informasi tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang di awal perlu kita fahami bersama bahwa dalam mengenal zat atau esensi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin pendekatannya dengan apa, tidak mungkin zat Allah itu dipahami dengan akal kita. Jadi zat ketuhanan ya, hakikat ketuhanan itu tidak mungkin difahami oleh akal manusia. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu kan bukan makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu Khalik. Dia sang pencipta makhluk. La tudrikuhul absar. Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan kita. Wa huwa yudrikul absar, tapi dia bisa mencapai ya segala penglihatan. Wa huwal latiful khabir. Allah itu maha halus, maha teliti. Begitu. Jadi jangan kita kita berupaya ingin mengetahui tentang hakikat zat Allah ya.
Maksudnya ingin Allah Subhanahu wa taala itu bisa dipahami dengan panca indera kita, itu tidak mungkin. Ya, jangankan mengenal zat Allah, hakikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sebagai manusia belum bisa memahami hakikat jiwa atau ruh kita sendiri. Ya. Silakan Bapak Ibu renungkan tentang hakikat ruh kita. Sampai saat ini, sampai detik ini, manusia kan tidak betul-betul memahami hakikat dari ruh itu seperti apa. Ada di mana ruh itu, gitu ya? Ada di mana ruh itu? Dan ruh itu tidak bisa kelihatan, kan gitu. Tidak bisa dijangkau oleh mata kita. Ruh itu tidak bisa didengar oleh telinga kita, tidak bisa disentuh ya oleh tangan kita, gitu. Jadi kita saja ya makhluk ruh yang ciptaan Allah itu, ruh kita itu belum kita pahami hakikatnya. Nggak bisa didekati oleh panca indera kita. Jadi bagaimana mungkin ya kita mau mengenal zat Allah, hakikat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita belum bisa memahami ruh kita sendiri. Bagaimana kehendak dan geraknya gitu ya, ruh itu. Bagaimana saraf mata kita bisa memindahkan gambaran benda. Hakikat melihat itu seperti apa? Kan kita belum bisa kalau secara pelajaran ya itu ada cahaya ke mata kita gitu ya. Kemudian saraf mata itu memindahkan gambarannya ke otak kita gitu. Tapi kan hakikatnya seperti apa? Itu kita tidak bisa menjelaskan ya. Di mana letak akal kita ya. Jadi kalau kita belum memahami tentang hakikat ciptaan-ciptaan Allah, bagaimana mungkin kita bisa memahami zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentang cahaya ya misalnya, atom, kan itu benda-benda yang kita yakini ada gitu. Tetapi seperti apa ya cahaya itu? Seperti apa atom itu dan benda-benda lainnya? Ada yang sampai saat ini kita belum mengetahui secara detail gitu. Makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Jadi jangan dulu mikir tentang bagaimana zat Allah. Karena tidak mungkin zat Allah itu dipahami oleh akal kita. Gitu. Tapi ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, walaupun zat Allah itu tidak mungkin difahami oleh akal, ya, bukan berarti zat Allah itu tidak ada. Ya. Jadi jangan sampai kita ini berpikir seperti orang-orang materialis ya, yang segala sesuatunya itu didekati dengan panca indera begitu ya. Ketika tidak difahami ya udah berarti nggak ada gitu ya. Kan orang-orang ateis seperti itu ya. Orang-orang ateis itu karena tidak bisa dilihat, karena tidak bisa didengar, karena tidak bisa dijangkau oleh panca indera, berarti nggak ada gitu. Nah ini sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah gitu ya dalam memahami Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak bisa dipahami oleh akal, bukan berarti menjadi bukti ketiadaan gitu. Karena apa? Karena terbatasnya akal pikiran ya, kita. Ya, terbatasnya akal pikiran dan kelemahan ya, akal kita itu untuk mencapai hakikat sesuatu begitu. Jadi ketika pikiran kita kemampuan akal kita itu belum bisa ya, belum bisa mencapai hakikat sesuatu, bukan berarti sesuatu itu ada, tidak ada. Ya. Jadi ketika manusia tidak bisa menggapai hakikat zat ilahiyah, bukan berarti zat ilahiyah itu tidak ada. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Said Sabiq di dalam buku Akidah Islam itu memuat ya percakapan
antara Sokrates dengan Aristofanes. Sokrates dia meyakini Tuhan itu ada. Sedangkan Aristofanes dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Gitu. Dia seorang ateis, ya, Aristofanes. Ini diceritakan oleh Said Sabiq ya di dalam buku Akidah Islam. Nah, Sokrates berdialog gitu. Berdialog dengan Aristofanes, dan Sokrates itu mengingatkan kepada Aristofanes bahwa ciptaan-ciptaan Tuhan itu lebih menakjubkan dari buatan-buatan manusia. Jadi waktu itu Sokrates bertanya, apa yang paling menakjubkan bagi Anda, wahai Aristofanes? Ya, ini awalnya ya, awalnya sebelum bicara tentang ketuhanan, tapi diawali dengan pertanyaan dari Sokrates. Kata Sokrates, apa yang paling kamu kagumi, yang membuat kamu takjub ya di muka bumi ini? Kata Aristofanes, saya mengagumi lukisan-lukisan karya Zokes. Ya. Ini cara bacanya betul nggak tahu ya. Zokes ya. Atau saya ini paling kagum dengan patung-patung karya Polektik, kata dia. Itu yang paling membuat saya takjub. Karena apa? Karena lukisan-lukisan yang dibuat oleh Zokes itu dan patung-patung yang dibuat oleh Polektik itu demikian luar biasa. Detailnya begitu. Lalu kata Sokrates, ciptaan-ciptaan Tuhan itu lebih menakjubkan. Ya, dari Aristofanes, dari lukisan-lukisan Zokes dan patung karya Polektik gitu. Harusnya Anda ini lebih takjub kepada ciptaan-ciptaan Tuhan yang lebih hebat dari lukisan-lukisan dan patung-patung itu. Jadi kalau lukisan-lukisan itu yang menakjubkan Anda itu Anda yakini bahwa itu dibuat ya oleh seseorang, dibuat oleh Zokes, dibuat oleh Polektik, bagaimana mungkin Anda akan mengatakan ya bahwa alam semesta ini tidak ada yang menciptakan? Ya. Nah, kata Aristofanes bahwa segala sesuatu ini terjadi dengan sendirinya. Kalau alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, ya. Kata Sokrates, bagaimana mungkin ya sesuatu itu terjadi dengan sendirinya, terjadi dengan kebetulan. Bagaimana mungkin mata dengan sistem sarafnya itu terjadi dengan kebetulan, terjadi dengan sendirinya. Bagaimana mungkin telinga yang bisa mendengar, sistem pendengaran, ya, telinga dengan sistem pendengarannya, mata dengan sistem penglihatannya, kemudian hidung bisa mencium bau-bauan, kemudian lidah bisa merasakan ya rasa asin, pahit dan lain sebagainya, itu semua terjadi dengan sendirinya. Bagaimana mungkin gitu, kata Sokrates. Belum lagi kata Sokrates ya, kecenderungan yang ada di dalam diri manusia. Ada perasaan-perasaan, ada kecenderungan di hati ya, ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang, ada rasa iba di dalam jiwa manusia ya. Itu nggak mungkin gitu. Itu sesuatu itu muncul secara kebetulan. Lawong tadi lukisan-lukisan saja gitu ya. Itu ada yang membuatnya gitu. Patung-patung saja ada yang membuatnya. Bagaimana mungkin tatanan, fenomena, keteraturan yang ada di alam semesta ini terjadi dengan sendirinya? Jangan jauh-jauh ya apa yang ada di alam semesta gitu. Bahkan apa yang ada di dalam diri kita ya tadi ya. Sistem penglihatan, sistem pendengaran, penciuman, kemudian kejiwaan ya, kecenderungan-kecenderungan hati. Itu bagaimana mungkin itu terjadi dengan kebetulan, terjadi dengan sendirinya. Begitu kata Sokrates ya. Lalu kata Sokrates, ketidakmampuan panca indera kita mencapai sesuatu bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Kata Sokrates, coba aja lihat tuh keberadaan ruh dan jiwa. Kita yakini ada gitu, kata Sokrates ya. Tapi kan kita tidak bisa melihatnya, kata Sokrates gitu.
Tapi bukan berarti karena kita tidak bisa melihat, tidak bisa menyentuhnya, bukan berarti ruh dan jiwa itu tidak ada. Begitu. Nah ini ya, untuk memperkuat tadi apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini ada percakapan Sokrates dan Aristofanes. Jadi kita harus semakin yakin ya tentang keberadaan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang ateis ya, karena tadi terlalu mengandalkan kepada panca indera gitu ya. Di barat sana orang ketika berbenturan dengan agama akhirnya ada juga yang agnostik ya. Agnostik, dia menganggap bahwa ya dia mah semacam sudah apa masih kebingungan ya, Tuhan itu ada atau enggak, tapi Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami gitu, konsep yang tidak bisa dipahami. Nah itu orang-orang agnostik tuh, mengatakan seperti itu ya, padahal di dalam agama sudah jelas ya bimbingannya. Bagi kita alhamdulillah sudah mendapatkan nikmat hidayah Islam ya, kita bisa mengetahui ya tentang hakikat tentang hakikat bagaimana pengenalan kita ya, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, bukti-bukti eksistensi ya atau wujudullah ya, eksistensi zat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ini di antaranya saja yang saya kemukakan. Pertama adalah tadi yang sudah disebutkan di sejak awal, fenomena eksistensi alam semesta, keberadaan alam semesta. Ya, ini sudah ditegaskan dari sejak awal bahwa keberadaan alam semesta ini menjadi salah satu bukti eksistensi zat Allah atau wujudullah. Di dalam Al-Qur'an surat Tur ya ayat 35 ayat 36, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya. Apakah diciptakan ya, kata Allah, apakah diciptakan sesuatu itu dari dengan muncul begitu saja gitu ya, min ghairi syai'in, tiba-tiba dari asalnya tidak ada menjadi ada aja gitu ya. Amhumul khaliqun, atau mereka itu yang menciptakan apa yang ada ini ya. Jadi apakah sesuatu itu terjadi dengan sendirinya dari awalnya ketiadaan, atau siapa yang menciptakan? Kalau Allah itu bukan yang menciptakan, lalu siapa? Amhumul khaliqun, atau apakah mereka yang menciptakan alam semesta itu? Am khalaqus samawati wal ard ya. Apakah mereka itu menciptakan langit dan bumi? Begitu kata Allah. Bala yuqinun ya. Mereka nggak yakin gitu. Nggak yakin ketika sebetulnya mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak menciptakan ya, orang-orang ateis ya. Mereka sendiri sebetulnya nggak benar-benar yakin gitu, nggak benar-benar yakin dengan anggapan mereka itu. Itu pertama ya, fenomena eksistensi alam semesta itu menjadi salah satu bukti ya tentang wujudullah, tentang eksistensi zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fenomena apa? Adanya fitrah, gharizah diniyah. Adanya pembawaan keagamaan, adanya fitrah di dalam diri manusia. Ya. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang sudah punya fitrah untuk beragama, begitu. Ya. Ada fitrah untuk beragama, untuk meminta pertolongan kepada zat yang dianggapnya lebih besar, gitu. Makanya ada orang-orang yang belum terbimbing oleh petunjuk para nabi, para rasul ya. Mereka kan akhirnya apa? Menyembah misalnya benda-benda langit gitu ya, menyembah dewa api, dewa angin dan lain sebagainya gitu, seperti itu. Karena memang secara fitrah dia ini diciptakan untuk membutuhkan gitu kepada sesuatu yang lebih besar. Gitu. Nah, ini salah satu contoh di dalam Quran surat Yunus ini adalah wa idza masal insana durru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman
falamma kasyafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massah. Jadi manusia itu kalau sedang mendapatkan kemudorotan, ancaman-ancaman gitu ya, maka mereka itu menyeru ya, menyeru kepada Allah ya. Dalam keadaan mereka sedang berbaring, dalam keadaan mereka sedang berdiri, sedang duduk, sedang berdiri gitu. Mereka baru ya menyeru gitu, meminta gitu. Tetapi ketika sudah berlalu bahaya itu, mereka kemudian seolah-olah melupakannya. Ya. Ini seperti ada pernah ya saya melihat sebuah video itu video pendek gitu ya, tentang bagaimana seorang ateis ketika mengalami pesawatnya itu turbulensi ya. Turbulensi karena cuaca yang buruk gitu. Nah, orang di kanan kiri depan belakangnya semua berdoa gitu. Orang yang ateis ini dia akhirnya kebingungan, akhirnya dia berdoa juga gitu. Ya berdoa juga, itu fitrah gharizah diniyah gitu ya, pembawaan keagamaan gitu. Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi terancam, akhirnya keluar juga gitu fitrahnya, memohon, berdoa kepada sesuatu gitu ya. Kemudian juga fenomena pengabulan doa ya, ini juga bukti keberadaan atau wujudullah ya, eksistensi zat Allah Subhanahu wa taala. Ya kita semua ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian pasti punya pengalaman ya, kita punya pengalaman masing-masing. Kita semua pernah berdoa, meminta, betul-betul bertawakal, menyerahkan urusan kita bulat-bulat gitu ya. Menyerahkan urusan kita bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankannya. Nah, kata Syekh Said Sabiq, tidak ada penafsiran lain ya terhadap fenomena ini selain karena apa? Ada zat yang mengaturnya. Zat yang mengatur ya tentang pengabulan doa itu. Gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Fenomena eksistensi orang-orang beriman. Adanya orang-orang yang beriman. Bagaimana orang-orang yang beriman itu sungguh-sungguh ya, mereka ini memiliki memiliki kualitas diri ya yang sangat tinggi gitu, memiliki peradaban, memiliki ilmu, tata kesopanan. Ini sebagai contoh konkret ya, contoh konkret kita melihat sekarang bagaimana fenomena saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya ya. Kita melihat bagaimana aura keimanan mereka saat ini, kita melihat ya Bapak Ibu sekalian, aura keimanan mereka itu, ketegaran mereka itu membuat banyak orang kemudian mau mempelajari Al-Qur'an. Ya, kita lihat ya, akhir-akhir ini banyak video-video yang memperlihatkan kepada kita bagaimana orang-orang di Amerika, orang-orang di Eropa ya, mereka merasa takjub dengan ketegaran, takjub dengan keimanan dari saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza sana. Itu yang menyentuh hati mereka sehingga hati mereka ini terbuka untuk mau mempelajari Al-Qur'an. Nah, ini eksistensi orang-orang yang beriman ini juga menjadi bukti ya. Menjadi bukti tentang eksistensi zat Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya adalah pengutusan para rasul yang sudah pernah saya singgung ya di pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang pertama kajian akidah Islam ini. Pengutusan para rasul, keberadaan para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang zaman dengan risalah yang sama, itu semua juga membuktikan eksistensi zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia di sepanjang sejarahnya mereka pasti mengenal tokoh-tokoh dari kalangan para nabi, para rasul. Saya di pertemuan sebelumnya sudah menyebutkan ya dalam sebuah hadis
disebutkan bahwa jumlah total para nabi dan rasul itu 124.315 diantaranya adalah rasul, sisanya adalah nabi, kan gitu. Itu dalam hadis Nabi. Ya. Nah ini apa yang terjadi sepanjang sejarah manusia itu membuktikan memang ada zat Allah yang menurunkan wahyu, yang menurunkan bimbingan, yang menurunkan syariat kepada umat manusia. Ya, ini semua sekali lagi menjadi bukti wujudullah, adanya eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, ya, apakah kita akan mengingkari gitu ya? Akan mengingkari hal-hal itu semua. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang di masa lalu, ya. Mereka mengatakan mahiya illa hayatuna dunya. Nah, kehidupan ini tidak lain adalah kehidupan dunia ini saja. Namutu wa nahya. Kita hidup, setelah hidup kemudian kita mati, kita hidup, ya. Ada kehidupan, ada kematian. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Ya, ini dahriyun, ya. Orang-orang yang bahwa mereka ini, ya, mereka mengatakan kita ini ya hidup di dunia seperti ini gitu ya, ada kematian, ada kehidupan, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati, kemudian setelah itu ya tidak ada yang membinasakan kita kecuali karena waktu gitu. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Apa yang mereka yakini itu atau apa yang mereka ungkap itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah berasal dari ilmu, tapi berdasarkan inhum illa yadhunnun. Mereka itu hanya mengira-ngira saja, berasumsi saja gitu. Tidak didasari oleh ilmu begitu, ya. Nah, jadi orang-orang yang sekarang ini zat ketuhanan itu tidak ada karena bla 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 gitu kan. Kita harus yakin bahwa wa malahum bidzalika min ilmin. Mereka itu menyampaikan pandangan-pandangan mereka itu tidak berdasarkan ilmu. Inhum illa yadhunnun. Mereka itu hanya mengira-ngira, hanya berasumsi saja gitu. Tentang konsep mereka, ya, konsep mereka tentang ketuhanan itu. Ya. Nah, berikutnya sedikit lagi nih ya, tentang sifat-sifat Allah. Ya, tentang sifat-sifat Allah. Saya akan jelaskan tentang sifat-sifat salbiyah dan sifat-sifat tsubutiyah. Ya. Pertama, sifat-sifat salbiyah, yakni sifat-sifat yang ditiadakan, ya, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang tidak sesuai, tidak layak, tidak cocok gitu dengan kesempurnaan zatnya. Ini berdasarkan istiqra, ya, berdasarkan penelaahan terhadap Al-Qur'an, para ulama kemudian merumuskan gitu ya. Para ulama itu merumuskan di antara sifat salbiyah itu adalah mustahil Allah Subhanahu wa taala itu hudus. Karena Allah Subhanahu wa taala itu al-awwal wal akhir. Yang dimaksud al-awwal di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang mengadakan segala sesuatu yang ada. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berakhir. Dia al-awwal wal akhir. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu hudus. Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang baru. Ya, artinya kalau baru itu kan diciptakan gitu, ya. Huwal awwalu wal akhir wadh-dhahiru wal batin. Itu dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Nah, itu sifat salbiyah, ya. Hudus, ya, baru gitu. Itu sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah itulah yang mengadakan yang ada. Gitu, ya. Sebelum segala sesuatu ada, Allah itu sudah ada karena Allah yang mengadakan
apa yang ada, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat-sifat salbiyah, ya, sifat-sifat yang tidak sesuai, tidak layak, tidak cocok dengan Allah Subhanahu wa taala adalah mumatsalatu lil hawadits. Yang tidak mungkin itu bahwa Allah itu sama, ya, semisal dengan hawadits, dengan makhluk-makhluknya, dengan apa-apa yang baru, ya, apa-apa yang ada, begitu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un. Dia itu tidak mirip, tidak semisal dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Dia Maha mendengar, dia Maha melihat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Zat Allah itu adalah zat yang esa dalam segala sesuatu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, sifat salbiyah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu mustahil ta'addud. Ta'addud itu maksudnya berbilang, ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu berbilang, tetapi yang benar Allah Subhanahu wa taala itu ahad, esa, wahdaniyat, ya. Keesaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, pada zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah keesaan. Mustahil ta'addud, ya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu berbilang. Dalam Quran surat Al-Anbiya, ya. Ini salah nulisnya ini. Dalam Quran surat Al-Anbiya, lau kana fihi ma'alihatun illallah, kalau seandainya di langit dan di bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, la fasadata, maka pasti hancur langit dan bumi itu. Karena masing-masing Tuhan gitu, itu punya kehendak masing-masing. Wah, langit dan bumi bakal bakal hancur, ya. Tuhan yang satu pengen misalnya planet-planet berputar, ya, searah jarum jam gitu. Yang lain, Tuhan yang lain menginginkan berbeda arah gitu. Yang satu ingin hujan, yang satu tidak ingin hujan, ya. Jadi hancur nanti langit dan bumi gitu, ya. Laukana fihi ma'alihatun, kalau di langit dan di bumi itu ada Tuhan illallah selain Allah, la fasadata, pasti keduanya akan hancur. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun, ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu, ya, bahwa Allah itu ada dua, Allah itu ada tiga, apalagi Allah itu Tuhan itu, zat ketuhanan itu terdiri dari banyak sekali oknum-oknum, ya. Fasubhanallahi rabbil arsy, Allah itu pemilik aras, Allah itu pemilik singgasana, amma yasifun, ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Mattakhadallahu min waladin, ya. Tidaklah Allah itu memiliki anak. Wa makana ma'ahu min ilahin, dan Allah itu, bersama Allah itu tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Idzan, ya, kalau seandainya seperti itu, kalau ada bersama Allah itu anak, ada oknum-oknum lain bersama Allah Subhanahu wa taala, la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, maka setiap ilah sesembahan itu atau Tuhan itu, dia akan membawa, dia akan mengatur, ya, dengan makhluk-makhluknya, masing-masing makhluknya. Wa ala ba'duhum ala ba'din, dan Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain itu akan saling saling mengangkat dirinya, saling bersaing di antara mereka. Subhanallah, ya, maha suci Allah, subhanallah amma yasifun, ya. Maha suci Allah, bersih Allah itu dari apa-apa yang disifatkan oleh mereka, begitu, ya. Allah itu ahad, ya, wahdaniyah, mustahil Allah itu ta'addud, ya, berbilang, begitu.
Itu sifat-sifat salbiyah. Kemudian sifat-sifat subutiyah. Nah, ini kebalikannya. Ya, sifat-sifat yang memang harus ada pada Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita sering pelajari ya dulu ya. Dalam nadom-nadom yang diajarkan ya dulu waktu di SD oleh guru agama ya, tentang wujud kidam bako seperti itu ya, kudroh irodah ini disebutkan ya, contohnya ya sifat subutiyah itu kudroh, Allah itu maha kuasa melakukan sesuatu, irodah, Allah itu berkehendak menentukan segala sesuatu, ilmu, Allah itu mengetahui segala sesuatu, hayat, Allah itu hidup ya, kalam, Allah itu berfirman, Allah itu sama basor, mendengar dan melihat. Nah, ini sifat-sifat subutiyah, sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, jadi kalau dikategorikan ini ya, kalau dikategorikan ada terkait dengan sifat-sifat Allah, ada sifat-sifat zat, ada sifat-sifat af'al. Ya. Sifat-sifat zat atau ya sifat dari esensi Allah itu tadi ya yang disebutkan sifat-sifat apa? Sifat-sifat subutiyah tadi. Hidup, Allah itu hidup, Allah mengetahui, Allah kuasa, Allah berkehendak, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berfirman, ya, itu disebutnya sifat-sifat zat, ya, sifat-sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya kategori sifat-sifat af'al, ya namanya sifat af'al, perbuatan, ya. Allah menciptakan, Allah memberi rizki, itu disebutnya sifat-sifat af'al, ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dirumuskan seperti ini oleh para ulama, ya. Berdasarkan istiqra, berdasarkan penelaahan gitu terhadap ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dirumuskan seperti ini agar kita lebih mudah ya memahaminya begitu ya. Pada hakikatnya ini semua banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang hal ini gitu ya. Penjelasan-penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengenalkan dirinya ya. Allah mengenalkan dirinya kepada manusia di dalam kitabnya. Ya, ini dirumuskan oleh para ulama ya agar kita mengetahui prinsip-prinsipnya gitu dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, terakhir ini ya, terakhir dengan mengenal ya sifat-sifat Allah ini disebutkan oleh Said Sabiq ya bahwa kita ini hikmahnya, faidahnya adalah kita meneladani sifat-sifat Allah itu. Di dalam Al-Qur'an kan banyak disebutkan Allah itu memiliki sifat-sifat Rauf, Wadud, Afu, Syakur, Salam, Mukmin, ya, Rafi'ud Darajah, Razzaq, Wahhab dan lain sebagainya, ya. Itu sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, ini faidahnya adalah disebutkannya di dalam Al-Qur'an sifat-sifat tersebut ya, agar kita faidahnya di dalam bukunya Said Sabiq, kita ini bisa meneladani sifat-sifat itu ya, atau sifat-sifat ilmu tadi ya. Allah itu alim, Allah itu hakim, Allah sami, basir, syahid, raqib, batin ya. Nah, ini kita diharapkan terpacu juga untuk mengambil faidah bagaimana meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Bapak Ibu sekalian, karena waktu nih ya
saya tidak akan memperpanjang kalam lagi. Mudah-mudahan ini bisa difahami ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit ya gambaran tentang bagaimana kita ma'rifatullah, mengenal, memahami, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Alafu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz atas pemaparan atau penjelasan ilmunya, Masya Allah, tentang ma'rifatullah, cara mengenal Allah. Di sini izin merangkum barangkali Ustaz ya. Saya di sini mendapatkan 3 poin. Yang pertama, cara untuk mengenal Allah itu ada 2 cara, yaitu dengan melihat ayat-ayat kauniyah dan qauliyahnya gitu ya. Tentunya dengan tuntunan Nabi dan Rasul dan dengan ilmu. Kemudian yang kedua, melihat zat esensi ketuhanan gitu. Yang mana sesuatu yang tidak ada, tidak dirasakan bukan berarti dia tidak ada, seperti halnya ruh, jiwa, cahaya dan sebagainya. Nah, setelah kita mengenal Allah dengan 2 cara tersebut, maka kita pun akan mengenal sifat-sifatnya. Yang mana sudah disampaikan ada 2 hal, yaitu sifat salbiyah, yaitu yang tidak layak, dengan terakhir itu sifat rububiyah yang sudah pasti ada pada diri Allah itu sendiri. Masya Allah. Seharusnya ini sebagai orang yang beriman, ini seharusnya semakin kuat kembali kita akan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang belum mengenal Allah, dalam arti lain orang non-muslim, mereka tuh sangat mencari-cari gitu dan bingung dalam kesehariannya, kehidupannya tentang ini gitu, tentang akidah, tentang ketuhanan seperti itu. Baik, jamaah virtual subuh, jamaah majelis subuh virtual, insya Allah sekarang ada sesi pertanyaan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa raise atau bisa di kolom komentar atau kolom chat. Baik, sebelumnya Ustaz, saya juga ada bagaimana hukum misalnya bagi yang mana tuh kauniyah atau ayat-ayat kauliyahnya Allah gitu. Apakah orang yang tidak tersentuh? Kita ambil contoh misalkan orang-orang pedalaman ya, suku Baduy ingin menyebut Islam gitu. Suaranya terputus-putus nih, Kang. Terputus-putus ya? Keluar ya? Suaranya terputus-putus barusan, jadi tidak tertangkap nih pertanyaannya. Kelihatannya terlempar ya, Kang Abu Rashid ini. Kang Abu barusan ininya suaranya terputus-putus. Jadi nggak tertangkap nih. Oh gitu. Oh ya, boleh nanti ulangi aja ya pertanyaannya ya. Maka silakan kalau ada dari yang lain. Nah, ini hukuman atau menjadi orang yang dia itu dengan agama sederhananya gitu. Bisa seperti orang-orang pedalaman, suku Baduy dan lain sebagainya, misalkan yang mereka ada fitrah ingin menyembah suku gitu. Tapi Islam belum sampai ke mereka di hukuman atau terbebas dari hukuman syariat atau hukuman akhirat, atau tetap mereka itu masuknya kategori non-muslim atau kafir. Mungkin itu barangkali. Ya. Suaranya agak terputus-putus, tapi saya tadi menangkap ada pertanyaannya tentang
orang-orang pedalaman begitu ya. Orang-orang pedalaman, orang-orang yang belum sampai petunjuk kepada mereka, petunjuk agama kepada mereka. Bagaimana, apa yang akan terjadi ya? Mohon maaf saya tidak secara detail bisa mengingat apa yang pernah saya dengar ya. Saya pernah mendengar pertanyaan ini disampaikan kepada salah seorang ustadz, atau saya lupa ya, apakah ini saya baca gitu dalam sebuah risalah begitu ya, tentang bagaimana keadaan orang-orang seperti ini, orang-orang yang belum sampai kepada mereka hidayah para nabi, para rasul kepada mereka. Seingat saya dalam sebuah artikel, seingat saya ya, ini saya membaca, di situ disebutkan ada sebuah hadis ya, sebuah hadis. Tapi ini perlu dicek ulang, mohon maaf ya, ini karena saya tidak hafal gitu. Tapi ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa orang-orang seperti ini itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal perbuatan yang dilakukannya. Gitu, amal perbuatan yang dilakukannya ketika di dunia ya. Amal perbuatan itu maksudnya kalau orang ini dalam kesehariannya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik gitu, maka dia akan digolongkan ke dalam golongan ahli surga begitu. Sedangkan kalau mereka ini tergolong ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kerusakan gitu ya di muka bumi ini, maka dia akan digolongkan ke dalam, nanti di akhirat ke dalam golongan ahli neraka. Karena bagaimanapun juga ya Kang Abu, di itu saya membacanya di situ ya, bahwa pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan manusia itu pada fitrah Islam, pada dasarnya ya. Jadi pada dasarnya walaupun belum betul-betul mereka mengenal hakikat agama yang benar, pada dasarnya fitrah mereka ini sudah mengarahkan kepada kebaikan ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah gitu. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya manusia itu adalah kepada kebaikan. Jadi ketika seseorang itu kemudian dia memilih kejelekan, ya, maka dia telah menyimpang dari fitrahnya, gitu. Jadi jangankan manusia lah gitu ya. Kalau Ustadz Hasan Al-Banna itu pernah memberikan perumpamaan ya, bagaimana fitrah kepada kebaikan itu jangankan manusia gitu. Bahkan hewan sekalipun sudah memiliki naluri bahwa apa yang dilakukannya itu tanda kutip ya salah gitu. Misalnya apa kata Ustadz Hasan Al-Banna? Ketika ada binatang ya, kucing ya, yang dicontohkan itulah Ustadz Hasan Al-Banna, kucing gitu. Kucing itu ketika dia diberi katakanlah ikan ya, kita kasih ikan, kita kasih daging misalnya ya, daging ayam gitu. Ketika dia memakan apa yang kita berikan itu, dia akan makan dengan tenang. Betul nggak ya? Ya kan? Kucing itu akan makan dengan tenang gitu. Tapi kalau ikan yang dimakannya atau daging ayam yang dimakannya itu berasal dari apa yang dia curi, ya, apa yang dia curi, kita lihat kucing tuh. Dia akan memakannya dengan tidak tenang. Itu kata Ustadz Hasan Al-Banna ya. Gitu. Ini artinya apa? Artinya manusia, makhluk itu secara naluri itu mengetahui gitu. Mengetahui tentang apa yang baik, apa yang buruk, apalagi manusia gitu ya. Kalau binatang sih mungkin agak jauh gitu ya. Tapi perumpamaan tadi gitu itu bisa menguatkan tentang memang apalagi manusia gitu. Ya, manusia itu secara naluriah, secara fitrah itu mengetahui baik dan buruk. Oleh karena itu tadi kembali ke, cuman ini harus perlu kita cek ya. Insya Allah saya coba cek ya. Saya cek lagi hadisnya. Cuman saya pernah membaca gitu. Maka manusia yang ketika di dunia walaupun dia belum mendapatkan hidayah agama gitu, tapi dia sudah bisa membedakan baik dan buruk itu dari fitrahnya. Maka nanti di akhirat itu orang yang mengikuti fitrah kebaikan dia akan mendapatkan kebahagiaan gitu di akhirat, sedangkan
mereka yang tidak mengikuti fitrah kebaikan, dia akan mendapatkan kerugian di akhirat kelak. Ada penjelasan-penjelasan lain, cuman saya tidak berani menyampaikan karena saya ragu-ragu gitu ya. Tapi ada di hadis itu nanti, ini menjadi PR buat saya ya, Kang Abu ya. Ini menjadi PR buat saya untuk mencari hadisnya. Yang pernah saya baca itu tentang orang-orang yang orang-orang yang belum sampai hidayah nabi, para rasul kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, mafhum insyaallah. Jazakumullah khair Ustaz penjelasannya ya. Ya memang itu saya sempat kepikiran gimana hukumnya gitu ya mereka gitu ya. Baik, alhamdulillah. Barangkali ada yang mau ditanyakan kembali atau mau kita cukupkan? Cukup kayaknya. Dicukupkan. Baik, alhamdulillah. Baik jamaah subuh virtual, majelis subuh virtual kali ini, alhamdulillah sudah sama-sama kita mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Indra Kurniawan tentang bagaimana kita ma'rifatullah ya, mengenal Allah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada beliau yang menyampaikan, umumnya kepada kita semua. Baik Ustadz, mohon izin untuk memimpin doa barangkali Ustadz. Baik. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, mari kita tundukkan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ya di dalam agama yang lurus ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan hidayahnya kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma hata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahu ma'an sadati Nabi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ahim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Indra Kurniawan atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, memberikan keberkahan, kesehatan kepada Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih yang terus mendukung agar terselenggaranya kajian virtual rutin ini, yaitu kepada PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, kemudian PC Wanita Al-Irsyad Kota Bandung, dan Saung Mirza Kreatif. Baik, kita akhiri saja langsung dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Sami-sami. Jazakallah khairan Boleh pamit. katsira Ustaz. Ya, aku. Baik.